Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Aziz Zainuddin dengan NIM 330101600051. Pembuatan video ini saya akan membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Tugas ini adalah sebagai memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Syifaul Amin MH. Untuk mengikuti lebih lanjut, terus ikuti saya, nanti kita akan pindah ke Ambarawa. Oke, kita langsung saja kepada pembahasan tentang wali, kedudukan wali dalam pernikahan. Dari kata wali sendiri itu, kalau dari secara global, wali itu mempunyai banyak arti ya. Wali, ada yang waliullah, wali songo, wali ya itu banyak wali. Terus ada wali pemerintahan, ada wali murid. Tapi yang di sini yang disinggung adalah wali yang akan kita bahas ini adalah wali untuk pernikahan yang berhak menjadi wali. Biasanya kan kalau cewek menikah itu harus ada wali. Wali biasanya dari bapak. Terus nanti bila bapaknya tidak ada, terus digantikan oleh wali hakim atau penghulu. Nah, seperti itu. Wali di sini untuk mazhab Imam Syafi'i, wali itu keharusan, wajib, merupakan syarat wajib dalam pernikahan. Ya, seperti dalam kejelasan hadis. Nah, jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa harus ada wali dalam pernikahan gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang madhab yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan dulu. Untuk yang madhab yang memperbolehkan tidak mendatangkan wali, tidak menggunakan wali, itu kita bahas akhir-akhir aja. Ya, sebagai bocoran sedikit, yang memperbolehkan pernikahan tanpa adanya wali itu adalah Imam Abu Hanifah. Tapi nanti saya korek hadis atau dalilnya yang dipakai oleh Abu Hanifah. Menurut saya pribadi, saya masih banyak salah ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang dalil hadis wali dalam pernikahan. Di sini hadis ini saya ambil dari kitab Sunan Ibnu Majah dan juga Jami'ut Tirmidzi. Hadis ini terbilang sahih karena perawi-perawinya yang siqah, dobit. Siqah dan juga dobit. Siqah itu ya gampangane, mohon maaf, lebih mudahnya artinya itu dapat dipercaya, tidak pernah bohong. Terus dobit itu ya sekali dengar dia langsung hafal. Dan yang syaratnya lagi ya dia itu adil, tidak pernah melakukan dosa besar ataupun dosa kecil yang selalu diulang-ulang. Tuh. Bunyi matanya itu sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Dari sanadnya mutasil, yaitu yang berbunyi hadasana Ali bin Hujrin Abarun Syariq bin Abdillah an Abi Ishaq. Sanad yang pertama. Yang kedua, wa hadasana Qutaibatu hadasana Abu Awanah an Abi Ishaq. Wa hadasana Muhammad bin Yasar hadasana Abdurrahman bin Muhdi an Israil an Abi Ishaq. 3 sanad. Yang keempat, wa hadasana Abdullah bin Ziyad hadasana Zaid bin Hubab an Yunus bin Abi Ishaq an Burdata an Abi Ishaq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyin. Ya, itulah bisa disimpulkan lagi. Kesahihan hadis sudah jelas. Lam yusyad lam yu'al, syaratnya bersambung tadi ya sudah dibahas.
perawi-perawinya itu sudah terbilang masyhur akan kesikohannya dari Ali bin Ujrin, Syarik bin Abdillah, Abi Ishaq, Qutaibah, Abu Awanah, Muhammad bin Yasar, Abdurrahman bin Muhdi, Israel. Itu semuanya orang yang terkenal dengan kesikohan kedobitannya, dan hadisnya juga tidak cacat. Setelah kita membahas kesikohan hadis, kita bahas yang kedua, yaitu tentang isi hadisnya. Di situ ada lafadz la, artinya tidak, nikah, nikah artinya nikah. Illa ini adalah perabot mustasna, pengecualian. Ya nanti ada mustasna minhunya. Biwaliyin, bi huruf jar, waliyin artinya ya wali nikah maksudnya. Karena di sini ada perabot, ada huruf la dan juga illa. Kalau faedah mantek balaghahnya yaitu untuk mengkhususkan lebih, bisa dibilang mentakkidkan, mengkukuhkan, menghanyakan. Hanya nikah hanya sah dengan wali. Intinya seperti itu. Tidak sah nikah dengan tanpa ada wali. Nah ini kalau dari segi ilmu mantek balaghahnya, ada huruf la bertemu dengan illa, maka artinya untuk menghanyakan. Pernikahan yang sah hanya dengan wali, seperti itu. Selanjutnya dalam hadis ini tidak bertolak belakang dengan firman Allah, malah menjadi bayan juga takrir untuk mengukuhkan, menjelaskan. Karena ya Al-Quran itu bahasanya masih global. Kalau orang awam itu biasanya ya masih kurang bisa memahami secara mendetail. Maka dari itu dijelaskan dengan hadis-hadis. Hadis la nikaha illa biwaliyin itu sebagai bayan dari surat Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ankihul aima minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Dari poin wa'angkihul aima minkum itu wa'angkihu fi'il amar, nikahkanlah, fi'il amar yang bermakna perintah. Nah ini para wali yang mempunyai anak perempuan atau budak perempuan itu menjadi wali pernikahan, disuruh untuk menikahkan. Ya, kalau di usul fikih ya bisa dibahas, amr itu ada yang amr dalam Al-Quran itu bisa bermakna wajib, ada bermakna sunnah, yaitu pembahasannya di usul fikih ya. Nah ini untuk menjelaskan tentang hadis sebagai bayan dari Al-Quran. Ya mohon maaf karena di sini panas, kita akan kembali lagi ke rumah. Oke. Ya terima kasih masih stay with me. Kita sudah membahas tentang kesohihan hadis, tentang penjelasan hadis sebagai apa daripada Al-Quran, sebagai penguat atau apa. Fikihnya sudah di sini sudah disinggung tentang hadisnya. Hadisnya yaitu seperti yang telah dituliskan, yaitu la budda fi nikahi min arba'ah al-wali wa zauj wa syahidaini berarti dua empat. Ya artinya ya dalam pernikahan itu seharusnya ada wali, zauj, terus dua saksi. Seperti itu, ada 4 orang itu yang menjadi rukunnya atau syaratnya pernikahan. Saya kira sudah cukup untuk pembahasan masyhur ulama dari ketiga ulama besar madhab, Imam
Syafi'i, Maliki, Hambali itu sepakat untuk adanya wali dalam pernikahan. Dan untuk yang berbeda itu Imam Hanafi, karena memang dari segi prosedur pengambilan hadis, dari segi pemahaman, dari segi konteksnya itu hampir kebanyakan itu berbeda. Maka dari itu hampir dari setiap hukum fikih itu pasti Imam Abu Hanifah itu berbeda pendapat di antara 3 wali lainnya. Jadi ya 4 mazhab itu memang sudah diakui boleh mengikuti mazhab manapun, tapi dari segi ibadah, fikih, terus apapun itu dari segi fikihnya, butuh sholat, zakat. Kalau sudah satu wali itu ya wali itu, satu imam itu. Kalau Imam Abu Hanifah mengikuti dari segi pernikahannya ya dari segi sholat, wudu, haji, zakat ya mengikuti Abu Hanifah gitu. Nah, untuk hadis yang diambil oleh Abu Hanifah yaitu berupa laisa lil wali ma'a syaibi amrun. Nah, itulah tadi hadis yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Ya tidak ada yang salah. Memang namanya ijtihad itu pasti ada perbedaan pendapat. Bahkan dikatakan khilaful ulama rahmatun. Seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, terima kasih untuk sudi mendengarkan pemaparan hadis ahkam yang bertemakan atau yang berjudul kedudukan wali dalam pernikahan dari saya Lukman Aziz. Banyak salah kata atau salah ucap, banyak kesalahan lah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk Pak dosen Syifaul Amin MH, semoga sehat selalu, tetap bersemangat dalam mengampu kami. Pokoknya barokah, mendapatkan rezeki yang banyak, halalan thayyibah barokah. Ya, sekian dari saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.